Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas H, dan video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kami dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Gizi dengan dosen pengampu Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes dan Bapak Abdul Malik Asikin SPI MKes. Nah, seperti pada di judul, kami akan membahas mengenai peranan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan anak-anak. Nah, sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jisli Maroko, yang kedua saya sendiri, Brigita Media Palimbongan, yang ketiga ada Sri Handayani Ahmad. Nah, langsung saja kita ke materinya. Peran keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam meningkatkan kesehatan dan gizi anak usia dini, karena keluarga, khususnya orang tua, merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar pola hidup sehat. Dalam keluarga, anak memperoleh contoh langsung tentang kebiasaan makan, perilaku hidup bersih, serta cara menjaga kesehatan. Nah, orang tua berperan sebagai teladan, penyedia, sekaligus pengawas dalam pembentukan pola makan sang anak. Sebagai teladan, orang tua harus mencontohkan kebiasaan makan sehat seperti sering mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan bergizi di depan sang anak, karena anak cenderung meniru perilaku tersebut. Nah, sebagai penyedia, orang tua harus memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi anak memenuhi gizi seimbang, meliputi karbohidrat, protein, serat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal sang anak. Selain itu, sebagai pengawas dan pendidik, orang tua perlu mengontrol jenis makanan apa yang dikonsumsi sang anak, kemudian membatasi juga jajanan yang tidak sehat, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga pola makan dan kebersihan. Lingkungan keluarga yang mendukung seperti membiasakan makan bersama, menjaga kebersihan makanan, dan menciptakan suasana makan yang menyenangkan juga sangat membantu dalam membentuk kebiasaan makan sehat. Peran ini harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh anggota keluarga, termasuk sang ayah dan kakek nenek, agar anak tumbuh kembang menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan sadar akan pentingnya gizi. Dengan demikian, keluarga bukan hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan fisik anak, tetapi juga menjadi contoh nyata dan pengarah utama dalam menanamkan nilai-nilai hidup sehat sejak usia dini. Langsung saja pada pembahasan mengenai pola asuh makan, yang dalam jurnal sering disebut sebagai parental feeding style. Berdasarkan penelitian, pola asuh makan merupakan proses yang melibatkan sikap, kepercayaan, dan cara orang tua memilih serta memberikan makanan kepada anak. Nah, di Indonesia, ibu menjadi sosok yang memiliki peran dominan dalam pengasuhan, termasuk dalam bentuk kebiasaan makan anak. Dalam konteks ini, pola asuh makan demokratis atau autoritatif adalah pola yang paling dianjurkan atau terbukti memberikan dampak positif. Pola asuh ini menekankan pada pemberian bimbingan yang jelas, aturan yang rasional, tetap hangat dan responsif terhadap kebutuhan anak. Misalnya, ketika anak ingin makan makanan manis, orang tua tetap memberikan batasan tetapi disertai penjelasan yang logis sehingga anak memahami alasannya. Dengan cara ini, anak merasa nyaman, tidak tertekan, dan proses makan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jurnal ini menegaskan bahwa pola asuh ini mampu mendorong anak memiliki kualitas makan yang lebih baik, mulai dari kebutuhan kecukupan sayur dan buah, pemilihan makanan bergizi, hingga pencegahan obesitas. Sebaliknya, ketika orang tua menggunakan pola asuh keras atau otoriter, situasinya sangat berbeda. Pola ini biasanya muncul dengan rasa khawatir orang tua terhadap status gizi anak, sehingga mereka cenderung memaksa anak menghabiskan makanan atau membatasi pilihan makanan tanpa mempertimbangkan preferensi anak. Dampaknya, anak bisa merasa tertekan, muncul picky eating, dan bahkan mengalami trauma saat makan. Di samping itu, ada pula pola permisif, yaitu orang tua terlalu membebaskan anak tanpa aturan atau struktur yang jelas. Anak boleh makan kapan saja, memilih apa saja, bahkan makanan yang tidak sehat. Nah, dalam penelitian bahwa kedua pola ini baik terlalu keras maupun terlalu longgar sama-sama berisiko menyebabkan kebiasaan makan yang tidak sehat pada anak. Kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan anak dari sudut pandang keluarga. Nah, faktor pertama adalah ketersediaan makanan sehat di rumah.
Penelitian menjelaskan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk preferensi makan seseorang. Ketika rumah menyediakan sayur, buah, dan makanan sehat lainnya, otomatis anak lebih terpapar dan lebih mungkin mengonsumsinya. Prinsipnya sederhana, anak akan makan apa yang tersedia dan bisa dijangkau. Jika yang tersedia lebih banyak makanan tinggi gula atau lemak, maka itu pula yang menjadi kebiasaan mereka. Selanjutnya yaitu kebiasaan makan bersama keluarga, juga berperan besar. Makan bersama bukan hanya soal makan, tetapi juga soal interaksi, contoh, dan nilai makan yang dipelajari secara tidak langsung. Peneliti menyebutkan bahwa ketika anak sering melihat orang tua memakan sayur dan buah, anak lebih cenderung mengikuti. Nah, sosok orang tua menjadi role model bagi anak dan nilai-nilai makan sehat ditransfer melalui kebiasaan sehari-hari tersebut. Kemudian faktor ketiga adalah pengetahuan orang tua tentang gizi. Peneliti menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan variabel paling dominan dan membentuk kebiasaan makan yang sehat. Orang tua yang memahami manfaat sayur dan buah, risiko obesitas, pentingnya makanan bervariasi akan lebih selektif dalam menyediakan makanan untuk anak. Nah, pengetahuan ini sangat menentukan keputusan sehari-hari, misalnya apakah orang tua memilih membelikan anak gorengan atau buah, minuman kemasan atau air putih, cemilan rendah gizi atau cemilan bergizi. Nah, faktor berikutnya adalah budaya, lingkungan, dan media. Kita hidup di era ketika anak-anak terpapar sangat banyak informasi, terutama di media sosial. Iklan makan cepat saji, jajanan kekinian, dan gaya hidup makin instan sangat mudah mempengaruhi preferensi anak. Nah, peneliti menemukan bahwa norma sosial dan paparan media dapat membuat anak lebih memilih makanan yang ramai, viral dibandingkan makanan sehat seperti sayur dan buah. Selanjutnya yaitu strategi keluarga. Yang pertama, konsistensi dalam menyediakan makanan sehat sangat penting untuk membentuk kebiasaan makan anak. Nah, keteraturan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi membantu anak terbiasa mengenali dan memilih makanan yang sehat. Ketika makanan seperti sayur, buah, dan sumber protein berkualitas tersedia setiap hari, anak lebih mudah mengembangkan preferensi positif dan pola makan yang baik. Konsistensi ini juga mendukung pembentukan perilaku makan jangka panjang karena anak melihat pola tersebut sebagai rutinitas yang normal dalam keluarga. Kemudian yang kedua, pengenalan makanan baru secara bertahap diperlakukan untuk membangun penerimaan anak terhadap berbagai jenis makanan. Nah, pemberian makanan baru secara perlahan ini dan berulang kali membuat anak lebih mudah menerima rasa dan tekstur yang tidak familiar. Nah, proses bertahap ini mengurangi penolakan karena anak diberi waktu untuk beradaptasi. Lingkungan makan yang tenang dan positif juga memperkuat keberhasilan pengenalan makanan baru. Kemudian yang ketiga, menghindari paksaan saat makan membantu menciptakan pengalaman makan yang positif. Nah, paksaan dapat menimbulkan resistensi dan emosi negatif sehingga anak semakin sulit menerima makanan. Pendekatan yang lebih responsif seperti memberikan contoh makan yang baik dan membiarkan anak mengenali rasa lapar serta kenyangnya sendiri, membantu mereka membangun hubungan yang sehat dengan makanan. Kemudian yang keempat yaitu membatasi minuman manis dan makanan ultra proses penting untuk menjaga kualitas konsumsi anak. Nah, minuman manis dan makanan ultra proses memiliki kandungan gula, lemak, dan energi yang tinggi, tetapi miskin zat gizi. Konsumsi yang sering dapat menurunkan kualitas pola makan dan meningkatkan resiko masalah kesehatan. Pembatasan konsumsi membantu anak belajar memilih makanan yang lebih sehat dan mencegah pengaruh negatif pada berat badan maupun status gizi. Kemudian selanjutnya yaitu dampak kebiasaan makan baik. Nah, yang pertama, kebiasaan makan sehat mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, memastikan anak mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk fisik dan mental mereka. Nah, kebiasaan makan yang baik berperan langsung pada kecukupan zat gizi yang dibutuhkan anak selama masa tumbuh kembang. Ketika anak terbiasa mengonsumsi makanan bergizi, proses perkembangan tubuh dan fungsi kognitifnya berjalan lebih optimal karena tubuh mendapatkan energi, vitamin, dan mineral yang cukup untuk menunjang aktivitas dan perkembangan mental. Kemudian yang kedua yaitu pola makan yang baik
dapat mengurangi resiko obesitas dan penyakit kronis di kemudian hari karena anak belajar memilih makanan bergizi dan menghindari makanan yang tidak sehat. Nah, pemilihan makanan yang lebih sehat pada masa kanak-kanak terbukti membantu menjaga keseimbangan energi serta mencegah akumulasi lemak berlebih. Anak yang terbiasa makan teratur dan memilih makanan bergizi akan terhindar dari kebiasaan konsumsi berlebih, sehingga resiko obesitas, diabetes, dan gangguan metabolik di masa depan itu dapat ditekan. Kemudian yang terakhir yaitu melalui penerapan kebiasaan, keluarga itu membantu pola makan yang sehat yang berkelanjutan yang akan terbawa hingga anak-anak tumbuh dewasa, yang dimana menciptakan generasi yang lebih sehat dan tangguh. Nah, pembiasaan makanan sehat dalam keluarga itu berfungsi sebagai pondasi perilaku makan hingga dewasa. Ketika lingkungan rumah menanamkan keteraturan makan, pemilihan makanan yang baik, serta menghindari makanan yang merugikan kesehatan, kebiasaan tersebut menjadi karakter jangka panjang yang mendukung kesehatan fisik, ketahanan tubuh, dan gaya hidup yang lebih baik sepanjang hidup. Nah, itulah tadi penyampaian materi kami mengenai peranan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.